Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa minasyaitonir rajim ajim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Yang terhormat Nabi Ani Fidi kaum Mida selaku pengasuh pondok pesantren Sekolah Rabbani Fida. Yang saya hormati yaitu jajaran guru, tak lupa juga dengan teman-teman saya, orang tua saya, teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Divina Nasya Putri dari kelas 9 MTS Sekolah Rabbani Fida. Di sini saya akan menceritakan peta imajinasi saya yang sangat cantik. Jadi kemarin malam minggu kita habis dengan podcast, jadi sekarang dibikin mapping. Jadi awal mulanya tuh nama ceweknya itu namanya tuh Lisa. Nah, Lisa itu lagi kerja di mall. Terus Lisa tuh kan anaknya alim banget ya. Alim, habis itu dia tuh pengen sholat asar. Pengen sholat lah. Ya itu waktu itu pengen sholat asar. Nah, dia tuh pergi ke masjid. Nah, karena masjidnya tuh masih antri, jadi Lisa gak maulah lama-lama. Nanti keburu waktunya habis juga, tapi nggak mungkin sih. Habis itu Lisa nemu tempat di bawah tuh, nemu tempat ada tempat kosong yang dia tuh yang cocok yang menurut Lisa tuh kayak pas banget buat buat ibadah gitu loh teman-teman. Terus habis itu ya udah dia tuh sholat di situ, duduk di situ. Terus dia tuh nah setiap kali Lisa sholat di tempat itu, Lisa tuh Lisa tuh ngerasa nyaman banget. Terus akhirnya mulai di situ juga Lisa setiap hari dia wudhu di situ, sholat di situ, terus. Habis itu lama kelamaan si Lisa tuh ngerasa kayak dia kok makan terus, dia tuh ngerasa dia tuh makannya banyak. Terus habis itu anehnya orang-orang tuh ngelihat Lisa tuh makin hari makin kurus. Habis itu tiba-tiba waktu di kantor Lisa tuh pingsan. Habis itu dia dibawa ke rumah sakit kan. Habis itu katanya, terus habis itu waktu dia dicek di rumah sakit, dokternya tuh bilang kalau Lisa tuh nggak kenapa-napa. Terus habis itu kan keadaannya itu makin parah juga kan. Akhirnya maaf ya guys, itu ada itu ya gitulah. Habis itu orang tuanya Lisa kan kerjanya di Bandung ya, di mall tuh di Bandung. Nah, orang tuanya tuh di Jakarta guys, teman-teman. Orang tuanya tuh di Jakarta. Jadi waktu itu langsung di depan orang tuanya. Jadi orang tuanya juga langsung ke Bandung. Akhirnya terus setelah orang tuanya nyampe kan, nanti bilang kayaknya ini tuh urusannya nggak sama kayak dunia asli gitu loh, kayaknya sama yang goib gitu. Jadi itu waktu udah ya kan, ternyata mamanya si Alisa ini udah bilang kan, dia kan kayak peka gitu kan sama hal-hal yang goib gitu. Terus mamanya tuh bilang katanya si Lisa tuh diikutin sama hantunya tuh kayak suka gitu loh sama si Lisa. Waktu itu langsung aja ya teman-teman, soalnya ya gitu loh. Waktu itu kan Lisa kan kesurupan. Nah, waktu Lisa kesurupan itu ditanyain sama omnya si Lisa kan. Tapi Lisa tuh kesurupan, tapi suaranya itu laki-laki yang keluar. Habis itu omnya tuh nanya, kamu kenapa kok masuk di tubuhnya Lisa? Terus habis itu belum dijawab sama si hantunya itu, si yang ada di tubuhnya Lisa. Terus habis itu lama-lama tanya lagi lah, ini pertanyaan terakhir, kamu tuh kenapa kok masuk di tubuhnya Lisa? Terus habis itu si hantu itu bilang, aku tuh suka sama Lisa ini, soalnya dia tuh mirip banget sama pacarnya yang dulu, mirip banget sama ceweknya yang dulu lah gitu. Habis itu terus omnya bilang, kamu jangan ngikutin Lisa terus, kamu harus keluar. Terus habis itu si hantu bilang, nggak bisa, soalnya si Lisa tuh udah bagian hidupku gitu loh, bagian diriku, bilang gitu. Terus kamu terus ditanyain lah. Terus jadi si hantu ini suka sama Lisa diikuti, soalnya Lisa tuh sering beribadah di tempat tadi yang di bawah itu. Nah, kan teman-teman, tempat yang di bawah itu ada makamnya si hantu yang ngerasukin si Lisa itu. Jadi dulu tuh hantunya tuh namanya siapa, Wiyaga ya. Nah, nama hantunya tuh Wiyaga. Nah, jadi dulu waktu Wiyaga itu masih pacaran sama ceweknya, dia tuh
waktu mau apa ya, mau ngapain gitu sama cowoknya, mau apa ya. Nah, si cowoknya tuh apa? Si cowoknya tuh kecelakaan, teman-teman. Jadi dia tuh kecelakaan, nggak ada yang, ya keluarganya si Wiaga, almarhum Wiaga itu juga apa ya namanya, kayak nggak ada yang tahu kalau dia tuh kecelakaan juga. Jadi akhirnya dia dikubur di situ, habis itu dibangun itu. Nah, tempat itu tiba-tiba dia sama si Lisa. Jadi ya udah, si Wiaga suka sama si Lisa. Sudah, habis itu singkat cerita, dia tuh ditanyakan sama omnya, kamu mau apa biar kamu tuh keluar dari tubuhnya si Lisa. Terus dia tuh mau kayak kamu 7 rupa, terus habis itu sama apa ayam apa namanya sama ayam bekaka. Si hantunya tuh minta ayam bekaka. Terus tuh si bos kan waktu apa itu terus habis itu apa namanya, terus sama nah kan di situ kan waktu Lisa kesurupan itu kan, udah bosnya si Lisa kan ikut jenguk, itu pas banget pengen jenguk. Dan itu si bosnya si Lisa itu nge-nepel karyawannya, minta disiapin ini lah ini itulah. Terus selama beberapa menit habis itu terus si karunya tuh bilang kalau udah Pak, udah siap semua. Habis udah kan, habis omnya si Lisa itu bilang ke si omnya Lisa bilang ke si Lisa kalau udah siap semua. Terus habis itu setelah beberapa menit hantunya tuh kayaknya nengokin tempatnya itu deh, ternyata belum ada, teman-teman. Terus habis itu si Lisa tuh ya, hantunya tadi kembali lagi ke tubuhnya si Lisa, terus bilang gini, kamu bohong, mungkin dia tuh bohong kalau katanya tuh mau dikasih bunga, padahal sama ayam bekaka tadi, padahal belum ada. Terus tuh bosnya marah-marah lah sama ke itu, loh kamu tuh gimana sih, katanya sudah siap kok belum ada. Terus habis itu ya, terus karyawannya tuh bilang maksudnya udah siap semua, belum ditaruh di tempat yang dimaksud sama si Wiaga tadi. Terus habis itu ya udah, habis itu sudah siapkan kan, terus karyawannya udah bilang siap. Habis itu terus habis itu udah kan habis itu si Lisa yang tadi hantu itu bilang kalau pokoknya dia tuh mau pergi, udah kayak permintaan sama si Lisa, sudah dia kembali. Habis itu singkat cerita, kalau habis itu kan semuanya kan udah balik kan ke rumahnya, udah balik. Habis itu dibilangin sama omnya tadi kalau mau apa nanti kalau jam 12 malam ada yang ketok-ketok tuh jangan dibukain soalnya itu ya sosok Wiaganya tadi. Nah kalau dibuka itu bakal balik lagi dan bakal susah lagi nyeminya. Oke, cukup sekian teman-teman presentasi tentang podcast si Lisa, semoga bermanfaat. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.